Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi tentang memori utama atau main memory. Nah, memori adalah bagian dari komputer di mana program dan data disimpan. Nah, ada yang disebut namanya bit ya. Kita kenal kalau memori, nanti kita juga ada mengenal istilah bit. Bit adalah unit terkecil dari binary digit. Dan bit berisi nilai 0 atau 1. Dalam sistem komputer, sistem bilangan menggunakan model binary, ya, tidak menggunakan model desimal. Karena model binary lebih efisien dibanding dengan model desimal. Nah, bagaimana efisiensinya? Kita lihat. Anda ingat dengan setiap angka di dalam satu perangkat digital, ya, itu satu angka itu berarti saja satu digit ya. Jadi kalau Anda menggunakan kalkulator berapa digit tuh ya? Berapa digit kalkulatornya? Misalnya 12 digit, berarti dia bisa menyimpan angka ya 0 sampai 9999 kalau 12 digit. Nah, kita lihat yang kasusnya sekarang 4 digit. Mengapa binary bisa lebih efisien dibanding desimal? Makanya karena itu komputer menggunakan konsep sistem desimal, walaupun sistem binary. Walaupun dalam satu sisi memang itu merupakan konsep basic ya. Basic secara elektriknya komputer itu hanya mengenal hidup dan mati ya. Makanya hidup dan mati diwakili binary, dua sistem bilangan berbasis dua, yaitu kalau hidup itu 1, kalau mati itu 0 ya. Nah, tapi kita lihat secara angkanya gitu, karena ini juga menjadi pertimbangan juga bahwa dia bisa lebih efisien. Contoh di sini ya, 4 digit, maka angka yang bisa disimpan adalah 0 sampai 9999. Nah, jadi hanya sampai maksimum 9.999 kombinasi kalau dia 4 digit. Nah, 1 digit dalam binary adalah 4 bit. Empat bit ya, 1 digit saja 4 bit. Nah, berarti ini berarti ada 4 nih, 000 sampai 111. Ya, bisa 0101 dan seterusnya. Pokoknya kombinasi sini. Nah, ini 1 digit. Berarti kalau kita bicara 4 digit berarti ada 4 ini. Ya, 1 2 3 4. Dengan model binary seperti ini berarti dia akan mulai dari 0 sampai semuanya 1. Nah, 1 ini berapa kalau kita terjemahkan desimal? Dia bisa sampai 65.536 desimal kombinasi. Jadi Anda lihat kalau kita menggunakan sistem desimal ya, nah dia maksimum adalah hanya sampai 9.000. Tapi kalau menggunakan sistem binary dengan digitnya sama, dia bisa sampai datanya sampai 65.536. Maka dikatakan model binary lebih efisien. Nah, itu salah satu pertimbangan dalam sistem digital menggunakan model binary. Nah, sekarang kita lihat ke pengalamatan memori ya, atau memori addresses ya. Nah, memori terdiri dari sejumlah sel lokasi yang dapat menyimpan informasi. Setiap sel mempunyai nomor yang disebut dengan address atau alamat yang digunakan sebagai acuan dalam program komputer. Jika sebuah memori memiliki n cells, maka punya alamat dari 0 hingga n-1. Nah, jadi kalau memori punya berapa n cells ya, jadi misalnya 10 sel, berarti dia punya alamat dari 0 sampai 9. Ya, jadi jika punya 8 sel, maka alamatnya dari 0 sampai 7. Sebuah sel terdiri dari k bits ya. Ya, sebuah sel terdiri dari k bits ya, satu selnya, maka dapat menyimpan 2k bits kombinasi. Contoh k-nya 8, maka dapat menyimpan 256 bit kombinasi. Jadi kalau sel dari memorinya dia 8, maka bisa menyimpan 256 bit kombinasi. Jika kita mempunyai 96 bit memori, ya, 96 bit memori, maka dapat diorganisasi menjadi 3 macam model organisasi. Nah, jadi membentukkan suatu alamat, nah ini bisa bentuknya macam-macam ya, tidak hanya satu macam. Jadi tidak harus 8 bit, bisa aja 12 bit, bisa aja 16 bit pengalamatannya. Ya, ini kita bicara ke pengalamatan ya, pengalamatan dari memori. Ya, memorinya seperti apa di sini? Jadi kalau di sini ada 96 bit memori,
kita bisa mendesain seperti ini 88, maka dia bisa dari 0 sampai 11. Ya, pengalamannya di sini. Ya, ada 0 sampai 11, jadi ada 11 baris ya, 11 baris di sini. Kemudian ini dengan kalau 8 bit, kemudian dengan 12 bit, ya, pengamatan 12 bit dan pengamatan bisa juga 16 bit. Nah, penggunaannya bagaimana di sini? Nah, ini kita lihat ya. Kapan kita pakai 8, 12 sama 16? Nah, komputer ya tadi kita bahas menggunakan bilangan binari, termasuk sistem bilangan oktal berbasis ada bilangan oktal berbasis 8 dan hexadecimal berbasis 16. Kita tidak fokus menjelaskan bagaimana sistem binari, angka-angka binari, oktal atau hexadecimal ya, karena Anda sudah mempelajari materinya, mungkin bisa Anda cari referensi untuk bagaimana konversi dari Dewey Mer ke oktal dan hexadecimal. Nah, di sini misalnya jika alamat yang dimiliki adalah m bits, maka jumlah maksimum alamat yang dimiliki adalah 2 pangkat m. Ya, jadi kalau di sini m bits ada 11, berarti maksimum alamat yang bisa dibuat adalah 2 pangkat 11. Ya, kalau ini 7 berarti alamatnya adalah 2 pangkat 7. Kalau ini sebentar ya. Contoh penggunaan di gambar 9 dapat digunakan 4 bit untuk memposisikan angka dari 0 hingga 11. Begitu juga yang B ataupun C. Jadi kalau misalnya berdasarkan angka 0 sampai 11, nah ini kita bisa menggunakan yang ini. Nah kalau ini bisa ya berarti ini bisa karena ini makin lebar. Ini pun makin lebar. Jika dibutuhkan memori dengan 2 pangkat 12 sel dengan 8 bit dan 12 sel dengan 64 bit, maka dibutuhkan memori pengamatan 12 bit. Ya. Ya, jadi kalau di sini 4 bit ya, 4 bit kita bisa cukup menggunakan yang 8 bit. Ya, 8 bit. Tapi kalau kita 64 bit, nah 64 bit ini membutuhkan pengalamannya 12 bit. Membutuhkan pengalamannya 12 bit. Kalau dia 64 bit. Kalau 8 bit bisa seperti ini. 64 bit menggunakan alamat yang 12 bit. Standar komputer saat ini 8 bit sel disebut dengan 1 byte. Nah, kita menyebut 8 bit adalah dengan 1 byte dan kumpulan dari byte disebut dengan word. Ya, jadi gabungan dari byte itu adalah 1 byte, jadi 8 bit 1 byte. Kemudian misalnya kita punya kumpulan byte, maka kita sebut sebagai word. Sebuah komputer dengan 32 bit word memiliki 4 byte per word. Ya, jadi kalau komputer punya 32 bit, maka per wordnya adalah 4 byte. Ya, jadi word ini tidak kalau ini kan 8 itu jadi 1 byte ya. Tapi kalau word ini tergantung kepada alamatnya. Di sini 32 bit, pengalamannya menggunakan 4 byte word. Saya komputer 64 bit word memiliki 8 byte per wordnya jadi 8. Kalau ini per wordnya adalah 4. Nah, lebih lanjut lagi, mesin 32 bit memiliki 32 bit register dan instruksi untuk manipulasi 32 bit word. Maka kalau 64 bit memiliki 64 bit register dan instruksi untuk memindahkan data, menjumlah dan mengkali. Ya, dan manipulasi 64 bit word. Ya. Jadi kalau komputer kita saat ini kan sudah 64 bit ya. Berarti punya 64 bit register. Pembacaan dari ini, nah, di sini kan kita nyimpan data nih. Kita mau baca dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Dan sebenarnya dua-duanya itu bisa ya, dua-duanya bisa. Ya, nah, jadi ada namanya bit ordering. Mau bacanya dari mana ini? Ya.
Baca bitnya ini ya, baca wordnya ini adalah arah pembacaan bit dari suatu byte ya. Nah, jadi baca bitnya dari suatu byte. Dalam pembacaan byte dapat dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jenis komputer misalnya SPARC, IBM, mainframe membaca data dari kanan ke kiri. Nah, ini membacanya dari kanan ke kiri. Saya komputer dari keluarga Intel membaca byte dari maaf ya, harusnya dari kiri ke kanan. Nah, sejarah munculnya pembacaan Arab ini dikenal istilah namanya Big Indian dan Little Indian. Ya, N-nya ya. Jadi N-nya diakhiri dengan besar atau akhirnya Indian ini akhirnya diakhiri dengan kecil ya, tidak ada hubungan sama India ya, tapi Indian ya. Big Indian angka terbesar diletak di akhir, sedangkan Little Indian sebaliknya. Ya, jadi kalau Big Indian angka terbesar di akhir dan sebaliknya. Kita lihat dari komputer 32 bit. Ini contoh di gambar 3211 ya. Di gambar 211 di sini ada Big Endian ya. Nah, ini di sini terbesar ya. Nah, kalau Little Endian ini yang kecil. Nah, komputer saat ini ada yang menggunakan model Big Endian, ada yang Little Endian. Tentunya kalau ada perbedaan begini harus dilakukan konversi karena tidak selalu sama angkanya ya. Beda ya. Jadi seperti ini misalnya angka 6 di sini letak di sini, tapi ini di sini. Lokasinya. Lokasi byte-nya di sini, ini lokasi byte-nya di sini. Ya, sehingga perlukan satu konversi. Nah, dalam pengiriman data di memori bisa saja terjadi namanya satu error. Ya, sehingga di sini kita perlu melakukan correcting kode atau mengetahui di mana lokasi error tersebut. Nah, metode untuk memperbaiki error di sini ada dikenal dengan namanya model Hamming distance ya di tahun 1950. Ya, jadi error itu maksudnya seperti ini. Bisa dikirim data 1100 ya, terus 1100 dan diterima adalah menjadi 1100 ya. Nah, 1000 ini maksudnya binaria ya. Jadi ini biasanya karena ada perubahan tegangan yang tiba-tiba. Ya. Bagaimana menggunakan metode Hamming distance ini nanti? Nah, kita perlu dulu sekarang untuk mengetahui apakah terjadi error atau tidak. Itu yang pertama. Jadi pada saat kita deteksi error, kita harus sebelum berbagi error, maka langkah pertama kita harus mengetahui apakah ada error atau tidak. Artinya kalau tidak ada error berarti tidak perlu dikoreksi. Tapi kalau atau ya diperbaiki. Tapi kalau dia ada error, nah baru proses itu diperbaiki. Nah, bagaimana melihat ya? Nah, misalnya kita punya data 4 bit ya. Nah, melihatnya itu selalu per 4 bit. Ya, 4 bit. Jadi 1100 kita bentuk model diagram file seperti ini. Ya. Nah, ini masing-masing ini kita kasih nilai ya. Nah, baca dari sini 1100. Jadi kasih angka 1 untuk lingkaran A, 1 untuk lingkaran ini berarti lingkaran B ya. Kemudian ya, nah, di sini lingkaran A sama B ada 1. Kemudian 1 yang di sini adalah lingkaran yang A, B dan C. Kemudian di B ada kasih 0, kemudian di C juga kasih 0 di sini. Jadi kena 0 di sini 3, jadi ada 1 byte yang 3 teriris, ada 2 teriris, ini 2 teriris, ini 2 teriris. Nah, ini kalau kita jumlahkan kan jumlahnya genap nih, 1100, jumlahnya genap. Nah, kalau jumlahnya genap, maka kita isi lagi bit-bit di luar irisan yang teriris masing-masing lingkaran ini dengan nilai bit supaya nilainya tetap dia genap. Nah, berarti kita kasih paritinya. Nah, ini sebutnya kasih pariti.
Representasi parity di A ini dikasih 0, yang B ini juga kasih 0 ya. Jadi artinya penjumlahan di sini supaya dia tetap area di sini dia tetap genap, ini pun tetap genap. Nah, kalau di sini kalau dijumlahkan ganjil nih, 0 1 0 ganjil. Maka tambahkan 1, makanya di sini 1. Jadi kenapa 1? Karena supaya jumlahnya tetap genap. Nah, kemudian terjadi pengiriman data. Nah, pas pengiriman data misalnya ada perubahan tegangan nih. Nah, di sini jadi berubah datanya. Nah, ini berubah datanya. Nah, karena berubah datanya kan di sini nanti ini bagian diterima nih. Ini bagian dikirim. Nah, artinya genap nih. Bagian dikirim pas dijumlahkan lagi nih tiap lingkaran. A, oh, A-nya udah ganjil nih. Ya. Ya, C-nya juga udah ganjil. Hanya kalau B-nya genap. Nah, berarti di area A dan C. Area A dan C-nya dia terjadi antara area A dan C terjadi ada error. Ya, karena jumlahnya menjadi ganjil. Nah, inilah kita kedeteksi ada suatu error ya. Nah, yang menggunakan model parity. Nah, metode parity nanti kita gunakan untuk menggunakan Hamming distance untuk mengetahui bit mana yang terjadi perubahan. Ya, tadi kan sebenarnya belum diketahui nih bit mana yang terjadi perubahan. Tapi kita mengetahui bahwa ada error seperti ini di lokasi lingkaran A dan C. Dengan Hamming distance kita bisa mengetahui bitnya ya. Maka kita bisa lakukan berbagai error dengan metode Hamming ya, dikoreksi. Nah, ini metode Hamming ini ya kurang lebih ini menjelaskan seperti ini. R parity bits tambahkan ke M bit word, terbentuk word baru M plus R bits ya. Step bit jadi tambahkan selalu 1 dan bukan 0 ya. Kemudian step bit jadi tambahkan di pangkat 2 menjadi contoh 5 parity maka menjadi 2 4 8 16. Jika data adalah 16 bit maka menjadi 21 bit karena ditambahkan 5 parity. Nah, setiap parity akan mengecek posisi bit. Nah, ini maksudnya seperti ini ya. Jadi di sini kan 16 bit ya. 16 bit. Nah, 16 bit. Nah, 16 bit ya. 16 bit atau 16 bit. Maka di sini kita mulai 16 bit berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Ya, nah, di sini bit ke-1 mengecek bit ke 1 3 5 7. Nah, ini dapat dari mana ini ya? Nah, 1 adalah bit itu sendiri. Kemudian angka 3 dapat mana? Dari 1 tambah 2 dapat angka 3. Kemudian 5 ya, 1 tambah 4. Nah, dapat 5. Kemudian jadi kita jumlahkan ini 7. Berarti 1 tambah 2 tambah 4. Jadi angka 1 ini selalu terlibat. Kemudian 9 ya, 1 tambah 8. 11 ya, 1 tambah 2 tambah 8. 11. Kemudian 13 ya. 13 di sini 1 tambah 2 ya, tambah 2 berarti 3, 3 tambah 7. Kemudian 7 tambah 8, 15 ya, 15. Nah, 8 tambah 4, oh iya, 13, 8 tambah 4 tambah 1, ya 13. Lewat tadi ya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi angka 1 ini dijumlahkan dengan kombinasi ini semua. Sampai semua dijumlahkan, sehingga dapatlah sampai bit-bit yang nanti dicek oleh bit ke 1. Bit 2, nah di parity bit 2 mengecek yang 2, 3. Berarti ini kan 2, 2 tambah 1, 3, 2 tambah 4, 6, ya. Kemudian 2 tambah 4 tambah 1, 7, dan seterusnya. Ya, itu sama ya, bit keempat, 4, 4 tambah 1, 5, 4 tambah 2, 6. Ya. Nah, jadi ada 2 bit yang dicek bersamaan. Ya, jadi di sini contoh, bit 1 dicek oleh bit 1 itu sendiri, kemudian mengecek bit 3, ya, karena seperti ini. Kemudian bit 5, nah di bit yang kelima, bit 5 dicek oleh bit 1 dan bit 4. Ya, di sini 5 ada, di sini ada. Jadi dia bit 5 ini dicek oleh 2 ini, 1 sama 4. Nah, parity digunakan untuk mengecek bergantung jumlah dengan nilai dari data. Nah, ini menggunakan model tadi di sini, bit seperti ini, per 4 bit. Nah, bagaimana kita sekarang lihat intinya? Mau masukkan parity-nya. Ya. Nah, misalnya datanya seperti ini.
Ini jumlah datanya ganjil. Ya, jumlah datanya ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ganjil ya. Nah, berarti di sini partinya kita pariti ganjil. Maka di sini kita sisipkan per 4 bitnya. Jadi seperti tadi di sini per 4 bit. Dengan kita memasukkan bit-bitnya, bit ke-1, bit ke-2, bit ke-4, bit ke-8, bit ke-16. Jadi yang bit paling awal ini bit 1. Ya, kita masukkan ini paritinya 0. Kenapa 0? Karena ini kan jumlahnya 4 bit ini supaya ini kan 1 ini depan ya. Nah, berarti kita melihat ini berarti ada bit 1, bit 2, bit 4. 1, 2, 4 yang ini. Nah, ini jumlahnya harus ganjil. Nah, ini yang aslinya. Nah, tapi di sini kita tambahkan 1, 2 di sini. Nah, ini berarti jadi bit ketiga ini. Jadi bit ketiga, ini bit keempat. Nah, ini makanya 0, 0, 0 paritinya di sini. Ini ganjil. Kemudian bit ke-8. Nah, bit ke-8 berarti kan di sini tadi 1 sudah ya. Nah, 0, 0, 1, 0. Nah, ini berarti 1, 1, 1 yang ini. 1, 1, 1 yang di sini 5, 6, 7. Nah, ini sudah ganjil, tambahin paritinya 0. Ya, jadi tetap ganjil. Kemudian ini 0. Ya, ini tidak ada yang disisipkan. Kemudian ada bit ke-16 yang disisipkan. 2, 1, 2, 4, 8, 16. Nah, berarti 16 yang di sini. Kita lihat di sini ya. Jumlahnya jelas di sini adalah nah ini. Ya, jumlahnya di sini genap, nah berarti tambah 1, makanya di sini paritinya 1 bukan 0. Jadi jumlahnya semua ganjil. Kemudian yang berikutnya, nah ini jadi yang labelnya tidak dirubah. Jadi cuma nilai kita dengan paritnya 0 atau 1 tergantung tadi jumlah paritinya. Kalau dia genap maka di sini 4 bitnya harus genap. Bisa ada gangguan listrik, nah nanti menjadi seperti ini. Yang adalah dia berubah di mana ya? Di sini ya. Ini berubah di sini. Nah, ini di sini saya beri angka supaya lebih jelas ya. 1 sampai berarti 21 ya. Jadi dia menjadi 21 karena tambahkan 5 bit pariti. Maka di sini kita lihat ya. Pariti bit 1. Nah, ini kita jumlahkan berarti ini 1 ya, 0 3 5 berarti 0 1. Berarti ini kalau jumlahkan masih 1, ini berarti menjadi 2, ini masih 2, ini masih 2, tambah 1 jadi 3, 3 tambah 1 jadi 4, ya 4, ini berarti masih 4, kemudian ini 5, 5, nah berarti di sini mengandung 5 bit 1. Ya, di sini menjadi mengandung 5 bit ya. Nah, di sini kita lihat dia tadi ganjil ya. Tadi itu ganjil. Nah, di sini untuk hemming di sini berarti kita melihat lawannya berarti genap ya. Di hemming ini lihat ke genapnya. Jadi jumlahnya di sini adalah nanti harus genap. Ya, jumlah dari sini harus genap. Nah, di sini mengandung 5 bit 1. Maka bisa menjadi incorrect berarti bit 1 di sini ada kesalahan. Nah, kita belum lihat nih salahnya di mana ya. Kemudian pariti bit 2, nah ini sama tadi dijumlahkan, mengandung 4 bit 1. Ya, kita jumlahkan tadi ya. Berarti 2, 3, dan seterusnya ini semua dijumlahkan. Di sini berarti correct ya, benar. Dilihat dia jumlahnya even. Jadi jumlahnya harus even di sini, harus genap. Kemudian pariti bit 4 adalah incorrect ya di sini. Kenapa? Karena mengandung 5 bit 1. Kemudian bit 8 correct benar, mengandung 2 bit 1. Kemudian pariti bit 16 juga correct, mengandung 4 bit 1. Sehingga kita melihat di sini ada 2, yaitu pada saat bit 1 mengecek dan bit 4 mengecek. Maka data yang benar jika jumlahnya genap dan yang ganjil salah. Jadi data yang benar adalah jika jumlahnya genap. Ya, kalau ganjil berarti dia salah. Bit yang salah adalah 1 dan 4. 2, 8, 16 adalah benar. Maka bit yang keberapa berarti yang terjadi? Maka kita tinggal jumlahkan.
bit ke 1 tambah bit ke 4, 5. Berarti ada kesalahan di bit nomor 5. Nah, ini kita lihat ini bit nomor 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka apa? Berarti kita invert. Berarti kita koreksi menjadi nilainya dari 0 jadi 1. Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Mungkinkah dia berubah sampai 2 gitu, sampai 2 bit pada saat bersamaan? Tidak ada penjelasan detail ya dari referensi bukunya. Tapi artinya adalah bahwa dari hasil selama ini terjadi dalam sistem komputer, perubahan data itu adalah terjadi di 1 bit, tidak langsung 2 bit. Kenapa? Karena proses pengiriman data kan per bit ya. Nah, itu berarti terjadi tegangan itu pada saat terjadi perubahan tegangan. Perubahan tegangan itu dia akan per 1 bit, jadi tidak 2, karena tidak kita mengirim itu langsung 2 bit, tapi 1 bit kalau dalam data digital. Sehingga di sini perubahan terjadi error itu ada per bit, makanya 1 bit itulah yang nanti diperbaiki. Oke, itu mengenai tadi bagaimana mengetahui bahwa di memori terjadi kesalahan. Nah, sekarang kita bahas tentang cache memory. Cache memory, nah ini adalah memori tambahan berukuran kecil yang memiliki kecepatan tinggi. Ya, jadi kalau saya lihat sejarah sekilasnya, ya kenapa ada satu cache memory? Karena main memory ini udah pasti kecepatannya jauh lebih lambat dibanding CPU. Kalau buat main memory kecepatannya sama dengan CPU, maka harga dari si komputer akan menjadi sangat tinggi, sangat mahal, sehingga tidak ekonomis. Bukan berarti nggak bisa gitu ya, tapi tidak ekonomis sehingga tidak menjadi beralasan untuk dibuat. Nah, tapi kalau buat memori tambahan di dalam CPU akan membuat si CPU ini menjadi tambah besar ukurannya. Ya, tambah besar ukurannya, dan itu ada aturannya ya, ukuran dari satu prosesor tidak boleh terlalu besar. Nah, maka itulah ditambahkan namanya cache memory. Di mana cache memory ini ya punya kecepatan mendekati kecepatan dari CPU. Ya, jadi di sini cara kerja secara singkatnya adalah CPU misal ngambil data, dia cek dulu data di cache. Kalau tidak ada baru dia ke main memory. Nah, otomatis kalau pakai main memory dia pengerjaan kecepatannya jadi akan melambat. Kalau ada di sini maka dia bisa lebih cepat. Jadi komputer akan mereferensi ke memori lambat, memori K-1 atau memori cepat. Nah, jadi kalau memori lambat kita sebutnya nilainya 1. Verifikasi sebagai nilai 1. Kalau di sini adalah K-1. Makin besar nilai K-nya, maka makin bagus performasi dari komputer. CPU dalam memproses akan membaca cache terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan, maka akan membaca main memory. Hubungan antara cache dan memori ya, dapat diformulasi sebagai C. Ya, di sini hubungan cache dan memori kita formulasi. Kita katakan space memori sebagai nilai C. Ya. Ini waktu akses cache-nya adalah waktu akses C-nya adalah C. Kemudian waktu akses memori adalah M. Dan H adalah sebagai hit ratio, yaitu sebagai nilai pecahan ya, fraction untuk menunjukkan besar peran dari cache yang dirumuskan dengan sebagai berikut ya. H sama dengan K-1 per K. Jadi ada K-1 per K. Ada yang mengatakan, penelitian mengatakan mis. Ada yang mengatakan bentuk ada nama rasio, ada mis rasio atau 1 min H. Sehingga ya, dapat dirumuskan untuk keseluruhannya. Waktu akses dari suatu CPU untuk mengakses di cache ataupun di memori adalah dirumuskan kecepatan prosesnya adalah C plus 1 min H kali M. Ya, waktu cache dan waktu M-nya adalah 1 min H. Nah, inilah waktu aksesnya. Jadi kalau ini adalah bicara hit ratio-nya, ya, bisa ditulis K-1 per K atau 1 min H. Ya. Di sini waktu aksesnya dari keseluruhan CPU itu mengakses dari instruksinya, ya, apakah di access atau ke main memory. Nah, jika hanya sama dengan 1, kalau hanya 1 berarti kan 1 min 1 0 ya.
Berarti ini 0. Berarti waktu access time mendekati waktu cache. Berarti kecepatannya adalah tinggi. Nah, jika hanya 0, maka setiap saat memori dibutuhkan dan waktu akses mendekati C plus M. Jadi kalau hanya 0, maka setiap saat CPU akan memproses juga ke main memory. Ya, sehingga waktu kecepatan akses adalah C ditambah M. Tapi mungkin ada pertanyaan, bisa nggak ini bersamaan? Nah, bisa jadi ada beberapa arsitektur dari satu komputer yang memungkinkan untuk CPU mengecek cache dan mengecek main memory juga. Jadi bisa paralel. Ya, tapi secara umum sistem ini bergantian. Ya, itu bergantung kepada memang nilai ekonomisnya ya. Nah, ini cache memory. Oke. Kemudian packing memory. Nah, packing memory maksudnya bentuk memory itu seperti apa? Nah, di sini ada standar desain main memory. Ada yang menggunakan standar SIM, ada DIMM, ya ada SODIMM dan ada RIM. Ya. SIM atau Single Inline Memory Module. Maaf ya, jadi kelebihan. Memiliki 72 kotak dan waktu transfer 32 bit per clock cycle. Kotaknya 72. Kemudian seri DIMM ini ada 64 bit. Memiliki 84 kotak. Ininya lebih banyak kotaknya. Konektornya. Ini 32 bit memory chip ya di sini. Dan di sini ada 64 bit. Nah, kalau notebook karena ukuran kecil menggunakan SODIMM ya, Small Outline DIMM. Ya, jadi ukurannya lebih kecil. RIM, nah ini ada sekarang teknologi namanya RIM atau Rambus Inline Module. Jadi serap kecepatan tinggi digunakan untuk komputer saat ini. Ya, kalau sekarang mungkin terkenal dengan DRAM ya, DRAM, itu menggunakan model dari RIM. Ini DIMM ini dikenal sampai di komputer seri Pentium. Kalau RIM ini sudah menggunakan seri yang dual core ini. Proses memori saat ini sebenarnya ada yang sampai 256 yang versi dulu, tapi sekarang sudah bisa sampai 1 GB dan lebih besar. Ya, komputer ada sekarang mungkin rata-rata 24 GB, 8 GB, 12 GB, lebih besar lagi 30 GB dan sebagainya. Nah, packingnya seperti ini. Oke. Nah, itu mengenai main memori. Nah, sekarang ini berikutnya tentang secondary memory. Ya, nanti kita bahas lagi di video berikutnya.